Halo Sobat PTT Lubricants, balik lagi bersama gua Angga. Nah, mungkin kalian udah familiar ya sama suara gua yang selama ini bertahun-tahun nemenin kalian lewat suara doang. Kali ini gua bakal touring, solo touring tepatnya, ke 0 km Sabang bersama PTT Lubricants Indonesia. Untuk rute gua sendiri, nanti kita bakal menuju ke Lampung, terus ke Bengkulu, Sumatera Barat, terus ke Aceh, baru ke Sabang. Nah, untuk pulangnya sendiri kita akan lewat timur nih, yaitu lewat dari ke Banda Aceh lagi. Habis itu kita ke Medan, kalau nggak salah ke Jambi, terus ke Palembang, baru kita ke Lampung, balik lagi ke kantor. Kira-kira berapa ribu kilo. Nah, di sini juga gue nanti bakal tes oli PTT Lubricants nih, yang varian tertinggi. Jadi kita pakai di motor CB 150R. Nah, CB 150R ini adalah motor yang dulu sempat kita ganti coolant. Jadi gue bikin konsep adventure sekarang, ini sekitar 2 bulan lah untuk merubah dari yang dulu sampai yang ke sekarang nih, karena ini perjalanan cukup jauh ya, dan juga medannya kita nggak bisa tahu. Jadi gue bikin motor gue konsepnya adventure, yang lebih adventure lah daripada kemarin. Nanti juga kita bakal tes performa olinya, kita bakal review, kita jalan pulang pergi, kita akan ganti di kantor, baru kita ganti lagi di Sabang. Mungkin estimasi sekitar 2.500 bisa lebih sih, karena kan kita bakal explore kan. Oke, sebelumnya kita ganti oli kita dulu nih. Tapi gua akan bongkar dulu nih box sama tas di belakang, baru kita ganti olinya. Pakai oli apa? Yuk langsung kita tonton aja. Nah, Sobat PTT Lubricants, gua udah ganti kostum. Tadi kita udah ganti oli, sekalian reset kilometer. Kita pakai oli PTT Challenger Superbike kali ini yang 10W40 dengan extra teknologi. Pastinya kita akan tes olinya, dan juga kita akan drain lagi di Sabang. Nih, sekitar mungkin 2.500 sampai berapa ribu kan kita mau explore tuh. Nah, kalian terus simak ya. Terus kita juga udah riset kilometer trip A dan B-nya ke 0. Jadi nanti kemungkinan trip A itu gue pakai untuk jarak dari kota ke kota. Misal gue rest hari ini di kota mana, besok paginya gue riset untuk jalan lagi, besok paginya gue riset lagi, kayak gitu. Nah, trip B-nya itu untuk akumulasi total kilometer yang kita tempuh nih selama pulang pergi. Itu sekitar berapa kilo. Kita bakal lihat nanti sampai Sabang berapa kilo, kita nggak riset, nanti sampai balik lagi ke Jakarta. Nah, terus simak channel PTT Lubricants Indonesia, karena kita bakal ke Sabang dan kita akan kasih footage terbaik buat kalian sambil kita review oli. Kita akan solo touring bareng PTT Lubricants Indonesia. Oke, jangan lupa simak terus channel PTT Lubricants Indonesia. Dadah. Nah, Sobat PTT Lubricants, saatnya kita on the way ke Lampung nih. Nah, jadi kita OTW dari kantor PTT Lubricants Indonesia. Mudah-mudahan semuanya lancar, berjalan aman sampai tujuan. Nah, jadi rute gua kali ini gua mau lewat Daan Mogot nih. Daan Mogot, habis itu Tangerang. Habis itu kita ke Serang, Cilegon. Wah, kebetulan cuacanya cerah hari ini, seperti doa gua. Mudah-mudahan semuanya nyampe dengan lancar, berjalan, amin. Sobat PTT Lubricants, akhirnya kita nemuin jalan yang lancar nih. Sekarang kita lagi nyampe di mana ini? Sesudah 3 Raksa lah. Jalannya lengang banget karena mungkin orang masih pada kerja. Kita gas terus ke Pelabuhan Merak. Sobat PTT Lubricants, nah buat kalian yang mau ke Merak nih, banyak banget pembangunan jalan kayak gini ya. Hati-hati, karena waktu itu gua pernah tuh jam 2 malam, jam 3 kayaknya, lagi ngebut mau ke Jakarta, ada begini. Nah, ini nggak ada lampunya nih kalau malam nih, bahaya banget tuh. Langsung banting setir, untungnya di belakang kosong, jadi aman ya, kayak gitu. Makanya buat kalian yang
mau apa namanya ke arah Merak. Hati-hati dengan pembangunan jalan, banyak bumpy juga tuh. Nah sobat BTT Lubricants, sekalian kita tes konsumsi bahan bakar kali ini ya. Nah tadi tuh gua ngisi di Jakarta Barat, di daerah Kembangan, itu full tangki sekitar 12 liter. Kita tes bisa berapa kilo dengan PTT Challenger Superbike ini. Nanti kita report waktu kita ngisi bahan bakar ya, di berapa kilo kita ngisi bahan bakar lagi. Nah sobat BTT Lubricants, kita udah nyampe nih di dermaga eksekutif di jam 1 ya, karena kita slow. Kita langsung masuk ke jalur motornya nih. Yang mana nih? Bus, kendaraan kecil masuk. Eksekutif. Ya, kasih. Kita dapat tiketnya di dermaga eksekutif. Nanti yang tiket kode A itu kita kasih ke petugas, kode B nya buat pegangan, mungkin buat asuransi kali ya. Gas. Kita nyampe pelabuhan jam 1. Panas coy. Ke kapal. Ini Pak, yang mana? Ya, makasih. Kita naik kapal yuk. Cari parkir. Kita naik ke sini. Oke, siapa? Nah ini kapal lagi kebetulan lagi sepi karena hari kerja, mungkin nanti malam atau sore. Nah sobat BTT Lubricants, untuk estimasi perjalanan kapal eksekutif ini adalah 1,5 jam sampai 2 jam. Tapi untuk kapal yang reguler itu bisa 3-4 jam sih, tergantung dermaganya. Di sini gue tadi ketinggalan kapal, jadi gue nunggu dulu kapal baru yang akan datang ke dermaga ini. Sobat BTT Lubricants, kita mau turun kapal nih. Coba kita lihat ke depan. Apakah sudah tegak posisinya? Hati-hati, Cil. Oh, kita turun. Akhirnya sampai Lampung, kita welcome Lampung. Nah, ini kalau lurus langsung ke Kalianda, benar Lampung ya. Tapi kita mau ke kanan lewat lintas timur, Bu. Sebentar nanti kita tembus lagi di lintas barat. Nah, itu Menara Siger tuh. Ikonnya yang ikon Lampung yang dekat pelabuhan. Nah dari sini kelihatan pemandangannya, lautnya bagus banget coy. Tuh dari dekat Menara Siger nih, tuh kelihatan. Nah sobat BTT Lubricants, kita udah nyampe di Ketapang nih. Jadi kita putusin istirahat dulu 1 malam di sini, baru kita lanjutin besok ke Bengkulu.
Sobat Beauty Lubricants, ini jam 5 kurang ya, nyampe di Lampung dan periksa bagaimana sim motor dulu. Mungkin jam 5 kita OTW ke Bengkulu, mudah-mudahan sampai. Kalau misalnya kemalaman kita istirahat sedapatnya. Nah, ini trip A kita di 158,3 kilo. Kita akan reset yang trip A kita reset. Oke, trip A sekarang udah kita reset. Untuk perjalanan hari ini kita tempuh berapa kilo ya? Nah, ini jalanannya mulus banget. Kita stay di 100 juga nggak berasa tuh. Mantap banget. Sobat Beauty Lubricants, masih jauh perjalanan kita. Dan ini olinya mantep banget coy, serius. Tadi gua coba stay di 100 halus, giginya bener-bener smooth banget, smooth asli. Tarikannya oke, padahal beban di belakang lumayan ya kan, tapi masih oke banget. Terus gua terus bensinnya baru ngurang 1 bar nih, 150 kilo ngurang 1 bar. Gua stay di Cepek tuh bener-bener halus mesin. Terus bensin irit banget. Biasanya gua nyampe rumah udah kurang 1 bar gitu kan. Nah, ini baru ngurang 1 bar nih. Gua berangkat pagi ini. Nanti kita coba tes kira-kira sampai berapa kedipnya ya. Di berapa kilo. Kita kan ada trip B-nya nih. Total perjalanan kan kemarin pagi sekitar 120. Ini kita udah tempuh 24 kilo pagi ini. Kita akan tes sampai berapa kilo bensinnya kedip, baru kita isi. Kita cari pom. Selamat datang di kota Bandar Lampung. Irang 68 kilo dari lokasi gua tadi. Nah, Sobat Beauty Lubricants, kita udah nyampe di Bandar Lampung nih. Oli Challenger Superbike ya di sini. Gue udah menempuh jarak hampir 100 kilo kalau nggak salah. Jalur di sini tuh sering longsor ya. Nah, sering diperbaikin. Mantep banget di sini jalurnya, coy. Kayak lagi di mana ya? HP gue minta dicas. Lagi sambil dicas. Katanya di sini nggak boleh ngasih makan hewan liar, gambarnya monyet. Kita masuk di hutan kawasan ya, tapi kita belum lihat monyetnya. Nah, Sobat Beauty Lubricants, kita udah sampai di Taman Nasional Bukit Barisan yang ada di Lampung. Nah, jalan hutan ini cukup panjang, mungkin bisa puluhan atau ratusan kilo, dan ini sepi banget. Nggak ada pom bensin dan juga penduduk, jadi nggak direkomendasikan untuk melewati tempat ini pada malam hari ya. Dan juga kontur jalan lintas barat ini banyak yang longsor dan cukup banyak hutan belantara. Jadi nanti sampai Aceh banyak banget hutan yang sepi penduduk. Maka dari itu nggak direkomendasikan untuk jalan malam kalau sedang solo touring.
Akhirnya kita keluar dari Taman Nasional. Di perkampungan ini udah agak lega lah. Kita udah menempuh 250 kilo hari ini. Dan bensin masih 2 bar dari kemarin di Jakarta Barat. Pokoknya kedip kita langsung isi 416 kilo dan masih 2 bar bensinnya. Nanti kalau udah ngedip kita lihat berapa kilo, terus kita isi. Nah, jadi pengaruh banget ya pelumas sama keiritan bahan bakar tuh. Kalau emang pelumas baik, maka gesekan itu akan lebih baik juga gitu. Jadi berpengaruh pada konsumsi bahan bakar tuh. Jadi ini smooth banget, emang kerasa motor smooth, power keluar, tenaganya oke, bensinnya irit, pas banget untuk jalan jauh di sirkuit. Karena kan ini oli Challenger Superbike itu dipakai di One Prix kemarin ya, dicoba 180 lap, itu masih oke hasilnya. Sekarang kita mau drain, sekarang kita mau pakai dari Jakarta drain di Aceh, di Sabang. Nanti kita pakai pulang lagi, oke? Kita lihat gimana keadaan olinya, dan kita lihat ada penyusutan atau enggak. Kalaupun ada, apakah parah banget atau enggak, kita coba ya. Nah, kita udah mau nyampe Krui. Udah bau-bau laut. Sampai kerasa sampai jalan, guys. Itu di situ laut tuh. Bentar lagi kita nyampe Krui. 35 km lagi lah kira-kira. Selamat datang wisata Tanjung Setia. Wow. Ombaknya coy. Nah, Sobat Titi Lubricants, kita udah nyampe di Pantai Krui. Ya, pokoknya di pinggir jalan yang sering ada orang berhenti tuh, di jembatan situ. Tuh. Ini kita lagi ngaso dulu. Kita tadi jalan jam 5 subuh, nyampe sini jam 12. Sekitar 7 jam ya, kurang lebih. Kita mau menikmati pemandangan di Pantai Krui. Tiba-tiba cuacanya mendung, padahal tadi terang banget kan. Tuh, ombaknya jadi gede banget juga. Saatnya kita geser, takut hujan. Sobat Titi Lubricants, kita mau isi bahan bakar dulu nih. Udah tinggal 1 strip. Total kita itu 500 kilo, dan itu masih 1 strip belum kedip. Jadi mending kita isi aja, takutnya kesana susah lagi. Gila, irit banget coy. Kita isi dari Jakarta, ini nyampe Krui, tinggal 1 strip 500 kilo baru mau ngisi lagi. Nah, Sobat PTT Lubricants, dengan penggunaan PTT Challenger Superbike ini kita tes untuk konsumsi bahan bakar full tank 12 liter, kita bisa menempuh sekitar 500 kilo. Jadi terakhir kita isi kemarin di daerah Meruya, Jakarta Barat. Sekarang kita isi lagi di daerah Krui, dekat Bengkulu ya. Karena medannya hutan dan jarang SPBU, jadi kita mending isi sekarang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Padahal sebenarnya ini masih 1 strip dan belum kedip, tapi kita isi sekarang. Enak banget emang jalur lintas barat ini. Gila, pemandangannya, view-nya cakep-cakep. Hutan lindung, pantai Krui, ombaknya lagi gede-gedenya cuy. Coba kita lihat ya. Tuh. Coba kita lihat. Lagi badai.
Nah, ini gerimis-gerimis manja nih. Gue pakai mantel aja. Bagus sekali batunya. Keren boy. Nah, Sobat PTT Lubricants, benar kan kita masuk ke dalam hutan lagi? Ini adalah hutan Taman Nasional yang kedua sebelum masuk ke Bengkulu dan sebelum ke Jembatan Manula. Nah, kalau di lintas barat ini udaranya dingin karena pegunungan dan kuping kita akan kerasa kayak mampet ya. Dan hal ini akan sering terjadi di lintas barat hingga kita tiba ke Aceh. Jadi buat kalian yang lewat lintas barat, kalian harus waspada dengan kondisi cuaca kayak gini. Karena gue di sini ngalamin hujan satu provinsi yang nggak pernah gue alamin sebelumnya. Dan juga di lintas barat ini susah banget sinyal karena banyak kawasan hutan dan itu yang harus kalian waspadai juga. Dan di lintas barat kalian harus selalu isi bensin ya, karena SPBU-nya jauh-jauh, apalagi buat kalian yang memiliki kapasitas tangki sekitar 5 liter atau 6 liter atau mungkin konsumsi bahan bakarnya agak boros. Kalian wajib waspada di jalur ini. Selamat jalan dari Bukit Barisan Selatan. Ini jembatan Manula ya. Yes. Sampai kita di jembatan Manula coy. Oh. Jembatan Manula guys. Nah, Sobat PTT Lubricants, kita ada di Jembatan Manula nih, tuh. Di perbatasan pintu masuk Taman Nasional Bukit Barisan. Tuh. Kita udah sampai sini. Tadi hujan, terus gua baru copot mantel ya. Kita mau menuju ke Bengkulu, mudah-mudahan cepat sampai ke Bengkulu ya dengan aman, selamat, sentosa. Nah, Sobat PTT Lubricants, kita udah menempuh jarak cukup jauh dan sejauh ini motor enak banget, kondusif, semuanya oke, mesin oke, nggak ada yang kenapa-napa. Dan gua sampai di Jembatan Manula, semuanya aman dan oke banget tuh. Nah, selama jalan tadi gua ngerasain tarikan mesin gua enteng banget, performanya oke, bensin irit, terus mesin dingin ya, mesin dingin, tenaganya nggak ngobos, nggak ngempos, terus ya nggak ada trouble lah sejauh ini. Nah, di Jembatan Manula itu nggak ada sinyal ya, di Taman Nasional yang kita lewatin 2 kali itu nggak ada sinyal, zero sinyal untuk provider yang gue pakai, nggak tahu yang kalian pakai. Nah, ini apa nih? Kita 248 kilo lagi ya. Selamat datang di Provinsi Bengkulu, Sobat PTT Lubricants. Nah, kita di Bengkulu nih. Yes, kita nyampe di Bengkulu. Wow, selamat datang Provinsi Bengkulu. Wah, akhirnya gue di Bengkulu cuy. Butuh berapa? 247 kilo menuju ke kotanya. Tapi kita harus tetap semangat biar sampai, biar kita bisa istirahat. Apa ini? Kota Bengkulu 253 kilo.
Oke, mirip-mirip sama di Maps. Yuk kita gaskan. Kalau 253 kilo tuh dari Jakarta kemana ya? Ke Bandung berapa? Coba deh kalian komen. Masih lumayan, mudah-mudahan ini udah nggak hutan-hutan lagi ya. Mudah-mudahan ini udah pemukiman. Gila, day 2 ini benar-benar menguras tenaga, energi pikiran, menguras, benar-benar menguras sih. Gua akuin, karena 600 kilo ya. Nggak tahu trip gua yang selanjutnya ini ada yang sejauh ini atau enggak. Nah, ada yang harus diwaspadai nih di lintas barat. Kadang ada binatang yang menyeberang seperti monyet ataupun binatang lainnya. Dan yang paling sering adalah sapi atau lembu. Bahkan di beberapa wilayah di lintas barat ini ada rambu-rambu yang bergambar sapi. Jadi artinya akan banyak sapi yang menyeberang di wilayah sini. Kalian wajib hati-hati banget. Karena gue beberapa kali ketemu sapi yang lagi nyebrang dan tengah malam. Kondisi ini juga terjadi di sedikit wilayah di lintas timur. Nah, kita sampai Kaur ini tadi sekitar jam 5 atau setengah 6. Lalu kita istirahat sebentar dan jam 7 kita putuskan untuk lanjut ke Bengkulu Kota. Jadi dari Kaur ke Bengkulu Kota jaraknya masih ratusan kilo. Setelah sebelumnya sempat diajak ngobrol dengan anak motor dan disuruh mampir, akhirnya gue memutuskan untuk langsung lanjut ke Bengkulu Kota yang estimasi tibanya sekitar 3 atau 4 jam lagi dari sini. Oh iya, untuk kalian yang touring sendirian, kalian gak direkomendasikan untuk mengikuti hal ini ya. Karena tentu resikonya cukup besar. Yang pertama, di jalan tidak ada penerangan, jarang rumah penduduk, dan juga kadang tidak ada sinyal. Dan kita juga melewati hutan serta tebing-tebing yang tidak kelihatan. Jadi untuk meminimalisir hal-hal yang gak diinginkan, lebih baik kalian jangan jalan pada malam hari. Nah, Sobat WTT Lubricants, semalam kita udah nginep di Bengkulu ya. Kita nyampe jam 12 malam di Bengkulu. Dari Kalianda Lampung itu kita jam 5 subuh. Itu sekitar 19 jam. Nah, pagi ini dari hotel kita mau OTW. Tapi kita panasin motor dulu. Sekalian kita reset trip A ya. Nah, kemarin tuh dari Kalianda ke Bengkulu kita menempuh jarak sekitar 729 kilo ya, mudah-mudahan kelihatan. Dan total perjalanan kita itu 887 kilo dari Jakarta. Habis itu kita riset dulu yang trip A ya, untuk perjalanan kita ke Painan ini berapa kilo. Oke, kilometer udah kita riset. Dan kita panasin mesinnya dulu. Nah, kondisi motor udah kayak gini ya apa adanya, karena kan habis jalan 800 kilo. Kita udah panasin. Suara mesin masih adem, masih oke, nggak ada suara-suara aneh. Biasanya ngelotok atau apa, tapi jangan sampai. Ini masih normal banget. Nah, Sobat WTT Lubricants, saatnya kita OTW ke Padang, ke kota Painan, 450 kilo dari Bengkulu, kota Bengkulu. Oke, kita prepare dulu ke Painan. Simak terus channel WTT Lubricants Indonesia. Nah, Sobat WTT Lubricants, di Bengkulu ini banyak banget pantai di pinggir jalan
yang benar-benar di pinggir jalan dan itu view-nya lumayan oke. Jadi gue sempat beberapa kali berhenti nyempetin buat ngambil footage di sini karena view-nya mantep banget. Nah Sobat PTT Lubricants, walaupun gue jalan sendiri, tapi gue bersyukur banget ditemuin sama orang-orang yang ramah. Dan mereka welcome banget walaupun gue sendirian. Nah saran kalau solo touring, kalian juga harus bercakap-cakap dengan warga supaya kalian tahu medan dan kondisi wilayah tersebut serta adat istiadat di sana. Intinya, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Di lintas barat ini jalannya sepi dan kebanyakan mulus, tapi juga ada yang nggak mulus. Nah di sini enak banget buat cornering, tapi tentunya hal ini nggak disarankan karena ini adalah jalan lintas yang dilewati mobil-mobil besar dan juga ada lubang tak terduga. Bahkan bisa jadi ada binatang yang lewat tiba-tiba. Tetap hati-hati ketika di lintas barat, walaupun jalannya kosong, keselamatan adalah hal yang paling utama. Bandara Muko-Muko. Selamat jalan Provinsi Bengkulu. Selamat jalan Provinsi Bengkulu. Kita mau ke Sumatera Barat. Ya. Wow, bumi refleksi ya. Kita sampai saat ini hari ini kita dari Bengkulu kota itu 322 kilo. Sementara total trip kita 1200. Dari Jakarta Barat sampai Bengkulu ini 1200. Oh, ujung Bengkulu ya. 1200. Dan di 1200 kilo PTT Challenger Superbike ini masih enak banget, masih worth it, masih oke banget dibawa. Karena ini 1200 ini kita gempur terus ya. Kita bukan 1 bulan, berapa hari ya? Selasa, Rabu, Kamis, 3 hari. Nah ini kita mau terus gas sampai ke Sabang pakai PTT Challenger Superbike di motor kita. Mantep banget sih, worth it. Mesin nggak ngelitik, nggak ada masalah lah, tenaga full power, terus halus, adem, ditambah lagi di sini cuacanya enak, jadi ya udara yang masuk ke filter itu bersih juga, jadi benar-benar full keluar performanya. PTT Lubricants, jos. Nah sekarang kita langsung masuk ke Sumatera Barat.
Luar biasa, Bengkulu pantainya keren banget di pinggir jalan. Jadi bikin gua banyak berhenti di Bengkulu. Nah, sekarang langsung kita gas aja ke Kota Painan sebelum kita kemalaman di jalan. Tapi gua nggak tahu ya nanti bakal banyak berhenti lagi atau enggak, karena ini daerah yang benar-benar belum pernah gua masukin dari Bengkulu tadi sampai Aceh. Jadi gue pasti bakal excited banget dan banyak berhenti, karena momen ini pasti nggak terulang 2 kali. Ada monumen lagi, Selamat Jalan Provinsi Bengkulu. Oke, kita benar-benar resmi udah di Sumatera Barat. Yes, kita udah masuk ke Sumatera Barat. Oke. Nah, sobat PTT Lubricants, kita di Sumatera Barat bersyukur ya nggak banyak yang renggang-renggang. Ini di sini rapat banget sih. Maksudnya rumah-rumahnya rapat, jadi dan rame. Ini kayaknya malam juga oke. Adem banget suasananya. Sobat PTT Lubricants, tadi kita di Sumatera Barat. Sebelum nyampe ke Painan, kita ngobrol dulu di sana dengan anak motor yang kebetulan ketemu di jalan. Sekalian kita tanya-tanya kondisi di Sumatera Barat ini. Jujur di Sumatera Barat ini awal masuk jalannya bagus banget, dan suasana di Sumatera Barat juga terasa sangat nyaman. Jadi kita putuskan untuk langsung meluncur ke penginapan dan kita akan stay beberapa hari di sini. Nah, sobat PTT Lubricants, kita udah di Painan nih. Karena kita tadi bercengkrama dulu. Total kilometer kita untuk hari ini tuh sekitar 517 kilo dari Bengkulu kota ke Painan. Oh, udah jam 1 ternyata. Dan total trip kita dari Jakarta itu 1400 kilo. Dan kita akan explore kota Sumatera Barat. Kita akan stay dulu di sini, di daerah Sumatera Barat. Nah, sobat PTT Lubricants, di Sumatera Barat ini kita stay 3 hari dan kita keliling-keliling ke tempat-tempat ikonik yang ada di sini. Pokoknya ketika kalian solo touring dari Jakarta, kalian coba rest di sini beberapa hari untuk explore tempat dan alamnya. Ini footage-footage yang kita dapat selama di Sumatera Barat.
kiri, dan ternyata mesinnya kuat coy, aman banget. Jadi ini pakai PTT Challenger Superbike sih. Sobat PTT Lubricants, nah setelah 3 hari kita di Sumatera Barat, kita menjelajah berbagai tempat yang cukup keren dan bagus banget. Gue berterima kasih banget sama teman-teman yang udah bantu support dan juga ngedukung kegiatan ini. Karena gue selalu tanya kondisi dan situasi di suatu daerah biar gue bisa berjalan dengan aman. Dan juga mereka selalu nunjukin tempat destinasi wisata yang wajib gue kunjungin di setiap daerahnya. Karena di setiap provinsi, gue selalu berkoordinasi dengan teman-teman yang asli daerah situ, biar gue tahu tempat-tempat yang keren dan situasi di daerah situ. Apalagi Pulau Mandeh, ternyata ada tempat yang sekeren ini di Sumatera. Ya mungkin ini salah satu Raja Ampat yang ada di Sumatera, dan masih banyak lagi yang tersembunyi. Sebenarnya masih banyak tempat-tempat keren lainnya yang belum sempet gue jelajahin karena keterbatasan waktu. Nah, di episode 1 ini kita cukupkan sampai di sini. Sekarang kita akan menuju ke Pasaman Barat yang dekat dengan perbatasan Sumatera Utara. Di episode selanjutnya kita akan menuju ke Banda Aceh dan Danau Toba. Pokoknya kalian saksikan terus channel YouTube PTT Lubricants Indonesia dan tunggu kita di episode selanjutnya ya.